إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتق السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Masyaallah muslimin, summa mukminin rahimakumullah. Di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, tidak henti-hentinya setiap objek yang berada di mimbarnya mengingatkan kepada diri pribadinya dan seluruh kaum muslimin agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal terbaik untuk setiap kaum muslimin ketika dia berhadapan dengan kematiannya atau berhadapan dengan alam barzahnya atau nanti ketika dia di padang mahsyarnya atau di hisabnya kecuali dia membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin yang berhati Allah, di hari yang penuh kemuliaan juga jangan henti-henti kita bersolat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengaruniakan kepada diri kita semuanya kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Kerap kita dengar kalimat ketakwaan ini seakan-akan enteng diucapkan oleh para kaum muslimin. Kemudian mudah didengarkan oleh setiap jamaah yang sedang melaksanakan salat berjamaah maupun sedang melakukan salat Jumat tiap pekan. Akan tetapi banyak di antara diri kita ini tidak tahu bagaimana samarat atau fadilah dari ketakwaan tersebut, atau tidak mengerti di antara diri kita bagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap ketakwaan tersebut, atau bagaimana jalan menuju ketakwaan tersebut. Seakan-akan ketakwaan yang begitu berharga ini agak banyak tabur di dalam diri kita. Kita berpikir ketika kita melakukan segala hal, maka kita ukur itu sebagai ketakwaan. Akan tetapi apakah sudah tersebut masuk dalam ketakwaan dalam kehidupan kita? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita memahami bahwasanya di antara makna ketakwaan adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut berhati-hati dalam segala perintah Allah Subhanahu wa taala, baik perintah yang sifatnya anjuran maupun perintah yang sifatnya larangan. Diperintahkan untuk menghindarinya, maka sifatnya larangan. Diperintahkan untuk mengerjakannya, berarti itu adalah ada perintah yang sifatnya kewajiban. Di antara diri kita memahami bahwa ketakwaan hanyalah amal-amalan yang kita kerjakan secara biasa saja. Namun kita tidak berpikir bahwa ada landasan yang hendaknya dilakukan oleh setiap muslim sehingga sampai pada ketakwaan tersebut. Bagaimana bisa ketakwaan yang menghasilkan buah begitu banyak? Ketika kita menanam pohon, kemudian kita merasa memupuknya, merasa merawatnya, kemudian saat berbuah kita tidak mampu memanennya, maka kemudian akan kita rasakan kesedihan akan kita gapai dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, kalau kita sudah tahu buahnya ada, namun kita tidak bisa mendapatkannya, maka menjadi kerugian yang luar biasa. Bahkan mungkin ada di antara orang yang mengatakan lebih baik mereka tanam daripada saya tanam dan berbuah saya tidak dapat apa-apa. Begitu juga kondisi kita. Allah gambarkan
digambarkan di dalam Al-Quran bagaimana itu buah ketakwaan yang luar biasa. Sampai Allah katakan di dalam surat At-Talaq dengan gambaran yang begitu indah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kehidupannya penuh dengan solusi-solusi. Siapa yang tidak merasakan dirinya ini ada masalah? Nggak punya duit jadi masalah. Punya duit jadi ujian. Belum punya keluarga bermasalah. Sudah berkeluarga menjadi ujian. Berkeluarga jadi ujian. Pengen punya anak. Ketika tidak punya anak, ujian. Ketika sudah punya anak, ujiannya makin bertambah. Ketika tidak memiliki pekerjaan, seakan-akan susahnya kehidupan luar biasa diuji oleh Allah. Agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat tangannya, meneteskan air matanya di tengah-tengah malam, sujud dan ruku di tengah-tengah malam, meminta kepada Allah beribadah. Bagaimana rezeki itu diturunkan? Tetapi ketika rezeki sudah datang, itu pun menjadi ujian. Sudah berapa banyak di antara kaum muslimin lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dunia di tangannya, dan sudah berapa banyak orang yang ketika mendapatkan jabatan-jabatan kemudian tidak digunakan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian-ujian yang begitu banyak luar biasa ini ternyata solusinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dalam kehidupannya penuh dengan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga. Sebagian orang mengatakan la yaqa'u 'ala dhihnil bashar, yang dimaksud dari rezeki yang tidak diduga adalah rezeki tersebut tidak terbesit terlintas di pikiran manusia itu sendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kaidahnya adalah innallaha idza a'ta adhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah memberikan karunia kepada hamba-Nya, menakjubkan karunia tersebut. Kita ambil satu kisah yang luar biasa. Ketika ada seseorang, ini kisah baru-baru saja, bukan kisah zaman tahun 1000 sekian, enggak, ini kisah masih baru. Di tahun 2005-2006, bagaimana ada seorang dari Indonesia kemudian bekerja di luar negeri. Dalam kondisi orang tersebut, wanita tersebut, karena seorang wanita, meninggalkan anaknya usia 2 bulan. Kemudian tentunya orang ini dalam kondisi yang sakit karena pengen menyusui anaknya. Ternyata juragannya adalah orang yang terkena kanker. Yang kata dokter dikatakan usianya tidak lama lagi. Dan setiap hari harus dikemoterapi. Namun apa yang terjadi? Ketika pemilik rumah ini atau juragannya tersebut dalam kondisi melihat merintih setiap malam ini ibu, kemudian ditanyakan kenapa hal ini terjadi, iya, karena saya sebenarnya adalah meninggalkan anak saya usia 2 bulan dan saya bersedih dan saya merasa sakit luar biasa. Maka apa yang dilakukan? Maka orang tersebut ketika membaca Quran sampai pada ayat ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian orang tersebut mengatakan, maka kontrak kamu 1 tahun saya bayar di awal. Kemudian setelah 2 tahun kamu balik ke sini, silakan dibawa anak kamu. Maka pulanglah dia ke Indonesia. Ini orang Cianjur, orang yang masih hidup. Apa yang terjadi? Secara menakjubkan luar biasa. Di bulan kedua, ketika orang pemilik rumah ini juragan tersebut datang ke dokter, kemudian dikatakan bahwa sudah tidak ada penyakit lagi di dalam tubuh Anda. Siapa ya dokter yang bisa mengobati seperti ini? Bagaimana bisa kanker yang sudah stadium 3 sampai 4 ini kemudian bisa hilang dari tubuh Anda? Bahkan tidak tersisa sedikit pun bekas akan tidak pernah sakit sebelumnya. Masya Allah. Begitulah kuat dari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah memberi, membuat takjub. Bukan saja yang diberi, bahkan orang yang berinteraksi dengan orang tersebut merasa tertakjub dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadang-kadang tidak masuk di logika manusia. Masyaallah muslimin wa syuhada mu'minin rahimakumullah.
Ini baru sedikit dari buah ketakwaan. Ini di dunia. Bagaimana kelak ketika di akhirat? Ketika tidak ada bekal terbaik kecuali yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk orang yang merugi ketika kita mengetahui bahwa buah dari keimanan adalah ketakwaan. Kemudian kita menjadi orang-orang yang beriman, tetapi tidak bisa mengalirnya di dunia dan tidak bisa mengalirnya ketika kita ada di dalam barzakh, tidak bisa mengalirnya ketika di padang mahsyar. Kemudian kita tidak bisa meraihnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah dijelaskan dengan penjelasan yang begitu gamblang. Di antara jalan cara yang bisa kita mulai kembali, kita urus kembali kehidupan kita, sehingga kehidupan yang kata Allah katakan, kehidupan ini adalah mudah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengatakan wa khuliqal insanu dhaif, dan manusia itu telah diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah. Maka Allah jadikan syariat-syariat Islam ini mudah dikerjakan oleh setiap manusia. Namun kadang kita tidak memahami jalan agar kita sampai pada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan. Di antara jalan-jalan yang bisa kita tempuh ketika kita menuju agar meraih ketakwaan, yang pertama kita bisa raih adalah al-ilm, yaitu ilmu. Ilmu itu ibarat cahaya. Setiap orang punya mata, tetapi tanpa adanya cahaya tidak bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya. Dia berkata dirinya tidak buta, dia berkata matanya sehat, akan tetapi ketika cahaya tidak sampai pada kornea matanya, maka tidak bisa dia menggambarkan apa itu yang disebut dengan benda-benda yang disebutkan. Seperti orang buta menanyakan bagaimana bentuk gajah, oh luar biasa gajah ya, bagus warnanya indah. Maka ini diketahuan oleh orang-orang memiliki mata, karena tidak ada bentuk indah penawar pada gajah, memiliki satu warna saja, berbeda dengan burung merak yang luar biasa indahnya. Maka jangan sampai setiap kaum muslimin yang saat ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata hati kita buta tanpa ilmu, pikiran kita buta tanpa ilmu. Kita beramal kalau amal seperti orang buta amalnya. Meraba-raba, penuh dengan keraguan, tidak memiliki keyakinan. Kita beramal seakan-akan kita berada di tepi jurang, kemudian kita berhati-hati luar biasa, seakan-akan Allah tidak memberikan lapang rahmat, seakan Allah tidak memberikan luasnya pengampunan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim kita doa kembali track record kehidupan kita. Ketika kita datang ke dokter, maka dokter yang menanyakan adalah tentang darah. Ketika kita ke dokter, kemudian dokter bertanya, Bapak, berapa hari ini makan apa Bapak? Kemudian apa yang dirasakan 2 hari ini? Apakah sudah minum obat sebelumnya? Maka yang ditanyakan oleh seorang dokter adalah sejarah kehidupan kita sehari 2 hari yang lalu. Akan diteliti, akan dipelajari, akan mampu memberikan resep terbaik agar kita terhindar dari masalah yang telah kita alami di 2 hari 3 hari yang lalu. Begitu kita kondisi kita saat ini. Kita sudah mengalami 10, 20, 30 tahun, 40 tahun, sampai 80 tahun di dunia. Saatnya menurut kembali dalam aspek kehidupan ini. Kemudian ditelaah dengan baik, kemudian nanti dipelajari dengan baik, kemudian disusun dan sana ulang bagaimana keilmuan dalam kehidupannya. Yang Allah telah katakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan orang tersebut, Allah jadikan dia memahami tentang agama. Maka ilmu jadi fondasi utama. Bagaimana kita mengetahui tentang salamatul sadr, salamatul qulub, tentang keselamatan hati kita dari kesyirikan, dari kemaksiatan, kalau kita tidak memiliki satu perangkat yang disebut dengan ilmu? Bagaimana kita mengetahui salamatul amal? Bagaimana kita mengetahui selamatnya amal kita dari perbuatan buruk? Selamatnya amal kita dari kesyirikan? Selamatnya amal kita dari perbuatan riya, sum'ah, ujub, takabur, tafahur, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak memiliki satu cahaya yang disebut dengan cahaya ilmu. Dan itu dijelaskan oleh Syafi'i rahimahullah. Fa innal ilma nurun wa nurullah wa nurul. Sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya.
Dan cahaya Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka kita telah kembali ke kita. Sudahkah kita mengupayakan agar diri kita mengilmui tentang Allah, mengilmui tentang agama ini, mengilmui tentang Rasulullah SAW, mengilmui tentang kehidupan dunia kita menuju dunia akhirat kita, atau sebaliknya kita acuh. Kita berpikir dunia ini seperti jahiliyah, yaitu kaum-kaum yang mengatakan kehidupan dia seperti itu saja. Inna kunna namutu wa nahya wa lam yuhlikuna illa dahr. Sesungguhnya kami hidup mati ya sudah seperti itu saja. Tidak bisa kemudian ini kehidupan ini kecuali hancur, tetapi ketika sudah ada masanya sudah hancur. Kita berpikir tidak ada pencipta, tidak ada kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi dalam ucapan kalimat-kalimat di zaman modern. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mana Allah dari ucapan itu? Usaha manusia sekuat tenaga tidak menghasilkan apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ternyata sudah dibumingkan, sudah menjadikan orang ini jahiliyah, berpikir rezeki, nikmat, semuanya datang dari usaha diri sendiri tanpa datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang kita perlu pahami adalah targetnya adalah keilmuan. Yang kedua adalah salah satu iman. Kita mengetahui menuju ketakwaan, kita harus mengetahui tentang keimanan. Badui datang Rasulullah SAW. Qul aslam. Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, kamu itu baru berislam. Kalau sebelumnya ia mengatakan, qalat ma'arabu amanna. Sesungguhnya orang Arabi itu orang Badui datang ke Rasulullah SAW kemudian mengatakan, saya telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan apa? Kurang minum. Kamu itu belum beriman. Kamu belum beriman. Akan tetapi katakanlah saya sedang berislam. Ini Badui. Sindirannya itu pada kita saat ini. Jangan-jangan kita yang sudah Islam berpuluh-puluh tahun, ternyata kita belum masuk dalam segmentasi keimanan. Jangan-jangan kita yang saat ini sedang bermunajat kepada Allah di hari-hari Jumat ini, hanya saja mengaplikasikan keislaman, belum menguatkan, mengokohkan keimanannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita ditanya tentang rukun iman yang 6 itu, kita baru hafal nama-namanya. Ketika ditanya hukum dan syaratnya dan konsekuensinya, kita mengatakan, saya masih belajar dulu ya. Tapi saya agak lupa Ustaz. Mulut kita bisa berhujjah. Ekspresi muka kita bisa berhujjah. Warna kulit kita memerah, membiru, berubah dan lain sebagainya. Menjadi hujjah bagi diri kita. Wallahu ya'lamu ma tukhfi sudur. Akan tetapi Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati kita. Hujjah-hujjah tidak punya waktu. Saya sibuk, saya diucapkan kepada seluruh manusia, tidak merubah bagaimana persepsi Allah dalam kehidupan kita. Maka kita lihat kembali keimanan kita. Kita lihat jangan sampai keimanan kita sudah hancur, tapi kita telah mengatakan diri kita beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam menuju ketakwaan di antara yang ketiga adalah salamatul amal, selamatnya amal soleh kita. Dan amal soleh ini memiliki syarat. Tidak ujuk-ujuk kemudian orang itu beramal soleh kemudian diterima sama Allah. Tidak. Yang pertama adalah harus ada niat ikhlas. Harus niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengerjakan karena ingin dipuji. Dia mengerjakan bukan karena ingin mendapatkan balasan. Bahkan ketika mendapatkan balasan di luar balasan yang diinginkan, dia tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengikhlaskan segala. Dan niat inilah yang membedakan antara adat, istiadat atau kebiasaan hidup kita dengan ibadah. Ketika seorang suami melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju tempat kerjanya, diniatkan karena Allah, wallahi fi zimmatillah. Orang tersebut dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia dalam kondisi memperjuangkan rezeki halal untuk anak-anak dan istri. Ini luar biasa. Nah, ini yang membedakan antara amal biasa dengan ibadah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Yang kedua, amal kita bisa dikatakan amal kita itu adalah sehat atau selamat adalah ketika kita mentaati Rasul, kita kerjakan dengan mengikuti Rasulullah SAW.
Jangan sampai kemudian kita berpikir kita mencari jalan di luar jalur yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Dua perkara yang terakhir, salamatul iman, salamatul amal, tidak bisa kita tahu kecuali kita punya yang pertama, yaitu kita memiliki ilmu. Maka sudah selayaknya ketakwaan ini kita bangun dengan ilmu tersebut. Kita bangun ketakwaan tersebut berdasarkan basirah, pengetahuan yang begitu dalam tentang perkara tersebut, sehingga kita bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita adalah abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, wa narju rahmatah, dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته قدسه وثلث بكم أيها المسلمون حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب يجيب دعوة ويقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة عند الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب